Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu kembali pada mata kuliah listrik magnet ya. Nah, bahasan kita pada kali ini adalah berbicara tentang medan listrik dalam materi. Nih. Nah, untuk mendahului pertemuan kita akan membahas yang namanya polarisasi. Ya. Nah, polarisasi ini bisa dijelaskan atau dibahasakan dalam bahasa lain, itu adalah pengkutupan. Ya. Nah, kita tahu untuk material isolator, ya, itu semua muatan melekat pada atom atau molekulnya. Itu kalau isolator. Nah, yang mana peristiwa polarisasi atau pengkutupan ini muncul sebagai akibat adanya medan luar. Akibat adanya medan luar, maka nanti satu atom misalnya seperti gambar A yang memiliki muatan positif dan muatan negatif, maka ketika dikenakan gaya luar ya, yang ditimbulkan oleh medan E, maka terjadilah pergeseran. Ya, muatan positifnya itu akan berada di sebelah kanan atau mengikuti arah medan E, sementara muatan negatifnya akan berada di sebelah kiri. Kenapa? Ya, ini karena kita asumsikan sumbernya itu positif. Ya, ketika sumbernya positif, tentu kalau negatif ya tarik-menarik. Kalau dia positif, itu adalah tolak. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan polarisasi. Nah, dengan persamaan P sama dengan alfa E. Nah, sekarang yang perlu kita cari itu adalah konstanta alfa. Ya, berapa alfanya itu. Karena itu berkaitan dengan sifat dari bahan atau materi tersebut. Nah, contoh lain, misalnya titik muatan dalam bola bermuatan homogen. Ya, nah ini kita ada muatan positif Q yang terletak sejauh A dari kulitnya di tengah-tengah. Kemudian ada muatan negatif Q ya yang berada pada kulit bolanya. Maka ketika dikenai medan luar E, maka nanti muatan positif Q tersebut akan melakukan penyelarasan atau melakukan polarisasi dengan medan luarnya. Sebagai akibatnya tentu ya di sini ini Q-nya itu akan berada di sini ya. E-nya itu akan berada di belakangnya. Nah, bagaimana kita menentukan alfanya? Ya, tentu alfa itu sangat tergantung dengan bendanya. Ya. Nah, dalam hal ini P sama dengan alfa E, alfanya sama dengan 3 epsilon 0 V. Ya. V itu apa? V itu adalah volume bola. Ya, jadi alfa itu sebenarnya juga tergantung pada karakteristik dari bendanya. Ya. Nah, misalnya molekul, ya molekul ini. Maka P-nya itu akan sama dengan ya untuk ini adalah molekul dari atom CO2 ya. Atom CO2. Maka alfanya itu ada dua nanti. Alfa yang
sejajar dengan medan E-nya dan alfanya yang tegak lurus terhadap medan E-nya. Ini ya, itu polarisasi. Nah, bagaimana kalau molekul yang memiliki dipol permanen? Misalnya adalah H2O. Ini ya, H2O. Maka sama juga nanti proses polarisasinya itu akan membentuk ini ya. Kalau H2O itu membentuk sudut 105 derajat gitu ya. Nah, misalnya ini ya, di sisi yang sebelahnya ya. Nah, ini ya, yang ini. Maka nanti muatan positifnya akan menyelaraskan dengan E, muatan negatifnya akan ditarik. Ya. Maka peristiwa ini yang kita sebut nanti ada namanya momen dipol. Ya, momen dipol. Nah, N sama dengan P alfa E ya. Kalau ini gayanya F sama dengan D dot nabla E ya. Itu ya. Nah, kalau demikian, apa sih sebenarnya proses polarisasi itu? Kalau kita gambarkan dalam gambar A ini misalnya, ini adalah misalnya muatan yang bebas begitu ya, belum tentu arahnya. Maka ketika mendapatkan medan luar, ini akan terjadi penyelarasan. Nah, ini positif, negatif, positif. Nah, inilah yang disebut dengan polarisasi. Dan sekali lagi, polarisasi itu tergantung dengan nilai konstanta polarisabilitasnya atau yang kita sebut dengan alfa. Ya. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya kita ingin menentukan berapa medan? Ya. Ini medan akibat adanya objek yang terpolarisasi. Ya. Kita tahu tadi polarisasi itu adalah dipol moment per unit volumenya, ya, yang mengindikasikan adalah seberapa kuat atom atau molekul itu terpolarisasi atau penyelarasan dengan medan listriknya. Ya, dalam hal ini samanya adalah P sama dengan NP per P. Ya, nih. V itu sendiri volume, N itu adalah jumlah atom. Ya. Sehingga secara umum ya ketika kita ingin menentukan potensialnya, kita akan mendapatkan ya PR sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral volume dari R dot PR per R kuadrat d tau. Ya, polarisasinya itu akan menyebabkan terjadinya potensial. Ya, dengan hitungannya. Nah, sebagai akibatnya, ya, tentu tadi dikatakan polarisasi itu menyebabkan terjadinya penyelarasan. Artinya, untuk muatan-muatan atau ya muatan-muatan yang terikat, ya, itu nanti ada istilahnya muatan terikat. Dia tidak bisa bergeser bebas, gitu, karena terikat kuat dengan sifat materinya. Ya, misalnya isolator. Ya. Maka dia sendiri juga akan menghasilkan medan ya, potensialnya. Nah, ini PR sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral S sigma B dA dan rho B. Nah, besaran ini disebut dengan muatan terikat atau bond charge.
Ya, untuk volume charge density, rho B itu sama dengan min nabla dot P, ya. Untuk surface charge density-nya, rho B sama dengan P dot N. Ya, N itu sendiri adalah vektor 0. Nah, ini misalnya ya. Ini kan terjadi penyelarasan, tapi dia tidak bisa berpindah. Maka dia akan menyebabkan medan potensial akibat dari adanya muatan yang terikat. Nah, ini contohnya misalnya ya. Ini contoh dari medan listrik ya yang menyebabkan terjadinya polarisasi pada muatan berbentuk bola. Ya, misalnya ini ya, P-nya ke atas pada searah sumbu Z ya. Sementara ini ada bola itu punya vektor normal ya. Nah, bagaimana kita menentukan ya, nilai polarisasinya? Tentu kita harus tahu dulu ya, bolanya. P di dalam bola itu akan sama dengan P per 3 epsilon Z, yang mana R kecil daripada R besar, untuk medan konstan yang di dalamnya. Sementara untuk di luarnya, P-nya itu akan sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 P dot R per R kuadrat. Ya. Sehingga polarisasinya itu akan sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3 dikali dengan momen dipolnya akan sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3 polarisasi. Nah, sehingga dapat disimpulkan, saudara sekalian, ya, untuk medan di dalam dielektrik, tentu kita bisa mendapatkan ya, medan dari setiap muatan itu merupakan gabungan ya, dari muatan-muatan terikat yang tentunya secara medannya itu merupakan gabungan atau yang disebut dengan dipol. Ya, dia tidak berdiri sendiri. Nah, oleh karenanya, ya tentu akibat adanya gabungan tadi, ya secara fisikal, kita bisa mendapatkan dua jenis muatan. Ya, yaitu apa? Ada namanya muatan bebas yang bisa bergerak, ada yang muatan terikat. Dan kedua-duanya itu akan memberikan sumbangan totalnya sebesar rho. Sehingga akan memberikan medan perpindahan secara total. Itu sebagai D sama dengan epsilon 0E plus P. Yang mana bisa juga kalau kita kaitkan dengan hukum Gauss, medan perpindahan D ini sebagai nabla dot D sama dengan rho free. Ya, karena yang berpindah itu. Sementara kalau dalam bentuk integral ya ini ya, GF enclosed atau yang di lingkup. Ingat bahwa curlnya itu tidak boleh sama dengan. Oke. Nah, misal ini. Kita punya kawat lurus panjang yang seragam yang dikelilingi oleh isolator karet. Anda diminta untuk menentukan medan perpindahannya. Ini displacement elektriknya. Ya. Maka bagaimana menentukannya? Ya, yaitu kita harus mencari terlebih dahulu medan ininya ya, medan listriknya, kemudian
nilai polarisasinya. Kita harus menentukan ini. Nah, ini ada di contoh 44 di buku Griffith. Saudara bisa ngeceknya di sana. Ya. Oke, saya kira itu saudara sekalian tentang medan listrik di dalam satu bahan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.